Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang surat Al-Ma'un sebelum kalian mengerjakan pengerjaan soal-soal. Di pertemuan yang lalu kita sudah coba menghafalkan beberapa surat-surat pendek, diantaranya yaitu surat Al-Ma'un. Yang perlu diperhatikan adalah Arif lihat ketika menghafal ada beberapa anak yang hafalannya terlalu cepat, jadi koyok terburu-buru. Nah itu coba dihindari nggih. Jadi yang namanya Al-Quran itu dibaca untuk dihayati dan diamalkan. Jadi ketika kalian membaca, meskipun sudah hafal, itu membacanya sambil dihayati, diangen-angen maknane. Di samping itu juga ketika kita sudah punya suatu ilmu, aku wis apal kok, misalnya sudah punya ilmunya, aku wis apal Al-Ma'un, lek maca ranjur cepet-cepetan ngoten niku. Jadi nggih tetap alon-alon sambil diperhatikan tajwidnya, sambil diperhatikan panjang pendeknya dan lain sebagainya, sehingga hafalannya juga bagus, bacaannya bagus, didengarnya juga enak. Dan oke, langsung mawon kita akan masuk ke materi surat Al-Ma'un. Di materi belajar hari ini adalah surat Al-Ma'un, dengan harapan setelah kalian belajar ini nanti diharapkan kalian mampu menyebutkan hal-hal terkait surat Al-Ma'un, baik itu identitasnya, arti perkatanya, ataupun juga isi dan kandungannya. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah bersama-sama, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Surat Al-Ma'un. Nah, ini adalah arti perkata. Jadi ini untuk bisa memahami maknanya kita perlu mengetahui makna-makna perkatanya. Oleh karena itu kita akan melihat kosakata-kosakata yang ada di dalam surat Al-Ma'un ini. Ara'aita, apakah kamu tahu? Atau tahukah kamu? Ini kebalik-balik nggih, ada kesalahan ini. Di modul kalian seperti ini atau tidak? Ini tulisannya kebalik. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, harusnya seperti itu, tapi ini tulisannya kebalik. Ini mohon maaf, ada kesalahan. Alladzi itu orang-orang, yukadzibu biddin yang mendustakan agama. Nah, fadzalika maka itulah alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang dianggap mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, ini pertama. Jadi ada kategori-kategori orang yang dianggap mendustakan agama. Orang beragama kok tidak melaksanakan inti ajaran agama, maka sama dengan orang itu adalah mendustakan agama. Wong sing ngapusi agama. Wong agama Islam ki ngajari hal-hal sing apik kok ngaku beragama Islam kok melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baik itu maksudnya apa? Nah, ini disebutkan yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa toh? Menghardik itu membentak, memarahi. Terus nopo?
sifat menunjukkan sifat tidak suka dengan cara yang keras. Nah, itu menghardik anak yatim. Rasul sendiri kan anak yatim. Jadi kita harus senantiasa menyayangi anak yatim. Caranya bagaimana? Ya nek kalian ya kalau ada kemarin ada peringatan 10 Muharram, ada santunan untuk anak yatim. Nah, kita ikut membantu. Kalau ada teman kita yang yatim itu kita tidak lantas menghina karena tidak punya ayah, tidak punya orang tua, atau tidak punya ibu, lantas terus dikucilkan, itu nggak boleh. Terus orang yang mendustakan agama lagi adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi ada orang-orang miskin biasanya kita bersedekah, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Kok ada orang yang ngojok-ngojok ini, ojo, jangan beri makan orang itu, jangan bersedekah ke orang itu. Nah, itu enggak boleh. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini peringatan. Orang-orang yang sholat itu akan celaka ketika dia melalaikan sholatnya. Di sholat itu adalah hal yang penting, hal yang dianggap sebagai tiang agama. Di as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Nek tiang itu kuat, bangunan kok tiangnya itu kuat, maka bangunan itu juga akan kuat secara keseluruhan. Wong kok kuat sholate, wong kok apik sholate, berarti agamanya yo kuat, keimanannya juga kuat. Maka untuk bisa agama atau hati kita tertancap agama Islam, kita harus memperkuat, memperbaiki sholat kita. Ya sing maune sholate gojek saiki yo diperbaiki. Sing maune sholate wingi-wingi bolong subuh tangine kawanen, ya itu diperbaiki. Piye carane biar tidak telat sholatnya. Alladzina hum yuraun, turyo ada lagi ciri-ciri yang mendustakan agama adalah orang-orang yang riya. Riya itu bagaimana? Riya itu sombong. Mengunggulkan keunggulan dirinya seolah-olah orang lain itu mempunyai kemampuan di bawah dirinya. Ingin dilihat orang lain. Jadi ketika beramal itu diperlihatkan kepada orang lain biar orang lain tahu nek dirinya itu dermawan. Wah, nek sedekah diperlihatkan ke orang-orang, didelok ke wong-wong. Ini loh, aku adalah orang yang dermawan, aku suka memberi. Nah, itu enggak boleh. Kalau amal itu ya amal aja, enggak usah perlu diperlihatkan ke orang lain. Allah nanti akan mencatat. Tapi nek ketika kita sudah berbuat baik kok diperlihatkan orang lain, nanti amalnya akan hangus, dianggap tidak beramal. Maka hati-hati dengan sikap riya ini. Wa yamnaunal ma'un, yang terakhir adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Apa salahnya atau membantu itu? Membantu itu kan ya hal yang baik. Ketika kita mau membantu, sewaktu-waktu kita butuh, kita juga akan dibantu. Jadi kalau kita selama kita bisa memberi bantuan, ya kenapa enggak kita bantu, kan gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita, baik itu teman, baik itu tetangga atau siapapun yang sekiranya membutuhkan bantuan, ya selama kita bisa bantu ya kita bantu. Kalaupun kita tidak bisa membantu melalui perbuatan, melalui harta, ya kita bisa memberikan bantuan berupa support, berupa dukungan. Itu saya kira sudah bisa termasuk memberikan bantuan. Untuk ini terjemahnya, baik jika kalian hafal, tapi juga tidak apa-apa jika memang tidak bisa menghafalkan seluruhnya. Cukup kalian tahu apa saja maknanya, sehingga kita ketika membaca surat Al-Maun bisa angen-angen maknanya. Ini terjemahnya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
dan tidak mendorong, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'un al-ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, ini diperhatikan di ayat 4 dan 5 ini biasanya cara membacanya disambung, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini berkaitan dengan maknanya. Nek kalian bacanya kok fawailul lil musallin mandek, lah niku ini seolah-olah sudah titik, maka celakalah orang yang sholat. Masa orang yang sholat kok celaka? Kan nggak seperti itu. Maka ketika membaca biasanya kita lanjutkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tuh, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Itu. Kita masuk ke identitasnya. Surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 dalam Al-Quran. Jadi urutannya, jadi surat pertama itu apa yang dalam Al-Quran? Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Terus yang 3, 4, 5, 6 turun sampai urutan ke-107 ini adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ada 7 ayat, termasuk surat Makkiyah, dan diturunkan setelah surat At-Takasur. Takasur itu apa? Alhaakumut takasur. Nah, surat Al-Ma'un ini diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat ke-7. Nah, ini. Banyak di antara surat-surat dalam Al-Quran itu biasanya diambil dari ayat pertama. Ya, contohnya kalau An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, itu diambil dari ayat pertama. Terus apa nih? Surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, diambil dari ayat pertama. Tapi nek Al-Ma'un ini diambil dari ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un. Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Nah, isinya ada apa saja? Ini surat Al-Ma'un menjelaskan isinya tentang orang-orang yang mendustakan agama Islam, mengaku sebagai muslim tapi sering meninggalkan aturan agama Islam. Nah, meskipun kadang rajin ibadah tapi kok kesehariannya tidak menunjukkan orang yang beragama. Nah, contohnya kayak ini, ada yang orang yang sombong, bahkan pelit ketika diminta bantuan nggak mau menolong, padahal yang minta bantuan sesama muslim, sesama tetangganya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, suka membentak atau menghardik anak yatim. Anak yatim itu siapa? Anak yang ditinggal mati oleh salah satu kedua orang tuanya. Itu nggak boleh kayak gitu. Kita naik bisa kalau punya harta lebih, ini kita disarankan untuk membantu biaya pendidikan, memperhatikan kesejahteraannya, membantu kebutuhan makan minum dan lain-lain. Yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menganjurkan memberi makan orang miskin. Terus dilanjutkan orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang sholatnya riya, orang yang riya tidak mesti sholatnya orang-orang yang riya, dan orang yang enggan memberikan bantuan. Nah, itu adalah isi dari kandungan surat Al-Ma'un. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa murojaah atau mendarus hafalannya biar tidak lupa surat Al-Ma'un. Juga ketika kita membacanya, Pak Arif harapkan kalian menghayati betul isi dalam kandungan surat Al-Ma'un ini sehingga kita senantiasa diperingatkan. Jadi ketika surat Al-Ma'un dibaca itu kita juga ingat, wah, surat ini berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah, cara mengamalkannya bagaimana? Ya kita harus senantiasa ingat, oh, aku kudu, kalau ada orang yang membutuhkan kita harus siap membantu. Kalau ada anak yatim kita harus berbuat baik. Kalau ada orang miskin yang membutuhkan bantuan ya kita tolong. Ketika sholat kita nggak boleh meremehkan. Nah, kayak gitu. Itu saja yang dapat Pak Arif sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.